Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun nama dari anggota kelompok 4 yaitu pertama Muhammad Isam Nurdin, kedua Muhammad Fitra Irawan Hasbullah, ketiga Muhammad Ibra Albani, keempat M. Ade Rafli, kelima Muhammad Rafli. Makna hak warga negara. 1. Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Makna kewajiban warga negara. 1. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota dari sebuah negara. Contoh kewajiban warga negara yaitu membayar pajak tepat waktu, mematuhi peraturan lalu lintas, angkutan jalan raya, membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Perbedaan antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seorang warga negara, dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar pokok fundamental yang harus dilaksanakan setiap orang tanpa dibatasi status kewarganegaraan seseorang. Klasifikasi hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara. Hak warga negara dibagi menjadi berikut. Hak yang sama dalam pemerintahan pasal 280 ayat 3. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak pasal 27 ayat 2. Hak membela negara pasal 27 ayat 3. Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1. Hak mendapat pendidikan pasal 31. Hak menduduki jabatan-jabatan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Kewajiban warga negara. Kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Kewajiban membela negara pasal 27 ayat 3. Kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1. Kewajiban membayar pajak pasal 23 ayat 2. Kewajiban menghormati bendera pasal 35. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia pasal 36. Kewajiban menjaga lambang negara pasal 36A dan lagu kebangsaan pasal 368. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Adapun beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Contoh sikap egois adalah tidak mempedulikan kondisi orang lain, seperti pada gambar di samping berikut. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sifat acuh tak acuh, bercenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara. Contoh rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu merusak atribut kenegaraan seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, tidak toleran atau intoleransi adalah sikap yang mempunyai makna negatif, umumnya sangat menentang perbedaan. Contoh sikap tidak toleran yaitu mengabaikan pandangan politik orang lain, mengecam hingga merendahkan masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Contohnya pada gambar di samping ini.
Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan yaitu seseorang dengan jabatan apapun yang bertindak sesuka hati, sewenang-wenang yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Contoh penyalahgunaan kekuasaan adalah korupsi. Di samping adalah gambarnya. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Contohnya yaitu ketidakdisiplinan masyarakat. Di samping adalah contohnya. Yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi adalah tindakan penggunaan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif serta merugikan si pelaku maupun orang lain. Contohnya penyalahgunaan teknologi yaitu cyberbullying, seperti pada gambar di samping. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.